selamat datang di channel Motomobi. Korea sedang naik daun. Pertama dari lagunya K-pop-K-popan itu kami tidak tertarik. Kemudian dari drama Koreanya kami juga tidak tertarik, tapi istri-istri pada suka. Dan mobilnya. Sampai-sampai kami beli mobil Korea pertama kali, yaitu Kia Grandstona. Dan sekarang ini adalah SUV yang kami sukai karena 3 row. Ini adalah Hyundai Palisade. Arti kata Palisade itu menurut Google Translate adalah ini. Tapi yang dimaksud Hyundai Palisade itu adalah pesisir di California, itu banyak yang pakai nama Palisade. Dan arti sebenarnya itu adalah sederetan cliff atau jurang. Yang pasti ini adalah SUV yang gagah, yang Amerika sekali. Tapi di mata kami ini adalah SUV perkotaan. Sebelum kami bahas kenapa perkotaan, kami sampaikan sedikit sejarah tentang Hyundai Palisade. Yang tidak terlalu banyak, karena sebenarnya ini adalah generasi pertama untuk melanjutkan suksesnya yang namanya Hyundai Santa Fe XL untuk pasar Kanada dan Amerika, atau Hyundai Max Cruise untuk pasar Korea Selatan, kampung halamannya Hyundai. Palisade pertama kali diperkenalkan di dunia pada bulan November tahun 2018 di Los Angeles Auto Show. Orang Amerika pasti pada menyambut senang karena namanya itu Palisade. Baru kemudian Desembernya muncul di Korea. Walaupun agak terlambat, tapi senang sekali rasanya akhirnya mobil ini dijual di Indonesia. Ya, memang Amerika sekali karena bentuknya dan juga ukurannya yang besar. Panjangnya ini hampir 5 meter, tepatnya 4.980 mm. Wheelbase-nya itu 2.900 mm dan lebarnya 1.975 mm. Besar dibanding mobil-mobil lain di perkotaan. Yes, ini adalah SUV perkotaan. Kenapa perkotaan? Karena bukan SUV leather frame off-roader macam Land Cruiser. Bahkan ini bukan yang versi 4-wheel drive. Bahkan ini adalah versi 2-wheel drive yang bukan di belakang, malah di depan. Ini adalah SUV front-wheel drive. Aneh sekali, ini dunia sudah mulai terbalik-balik. Suatu kendaraan front-wheel drive, tapi bentuknya gagah seperti ini. Yes, bentuknya gagah perkasa. Kami suka sekali dengan bentuknya, macam ditakuti pengguna jalan lain. Ganteng dari berbagai sisi. Kecuali depannya, bagian perlampuan memang tidak ada masalah karena ada lampu LED yang seakan menyambung dari atas sampai bawah. Berliku-liku sedikit. Posisi headlampnya ini bukan di atas tapi di bawahnya, di bumper, macam di expander. Ya, lampu-lampu ini tidak masalah bentuknya. Yang menurut kami bentuknya agak salah itu adalah grillnya. Ini kami kurang cocok. Mungkin apabila kami beli mobil ini, modifikasi yang pertama itu adalah ngecat grill yang chrome ini menjadi hitam. Karena keseluruhan mobil ini enak dilihat sebenarnya. Overall bentuk luarnya ini kami suka. Dan grill ini lama-lama sebenarnya akhirnya terbiasa juga ngelihatnya. Mendapatkan velg 18 inch untuk versi yang prime dan 20 inch untuk yang signature. Karena ini versi mahalnya, ini mendapatkan velg 20 inch. Besar, lebar 245, tebal 50. Keduanya mendapatkan juga mesin yang sama. Ya, semua tipe Palisade mendapatkan mesin yang sama, yaitu turbo diesel 2200 cc, bertenaga 200 PS dan torsi maksimalnya itu 440 Nm. Lezat bertenaga. Kami suka turbo. Menyalurkan kelezatan itu ke gearbox otomatis 8 speed konvensional, kemudian menyalurkan ke roda depan doang. Heran. Dan ini adalah sebenarnya mesin yang sama dengan Santa Fe dan Kia Grandstona. Jangan-jangan ini bukan hanya sharing mesin, tapi juga sharing platformnya dengan Grandstona.
Di negara lain ada versi mesin bensinnya V6, ada yang 3.500 cc dan ada yang 3.800 cc. Yang 3.800 cc itu menghasilkan tenaga 291 horsepower dan torsi maksimal 355 Nm. Torsinya masih besar yang diesel. Namun katanya suara mesinnya sangat halus yang bensin itu. Hampir tidak terdengar. Sayang sekali Indonesia hanya kebagian yang diesel. Tapi ya kalau kami disuruh pilih, tetap kami pilih yang diesel ini. Oke, sekarang belakangnya. Nah, ini dari belakang lebih ganteng. Suatu keseksian yang maco, macam SUV besar Amerika. Bikin mobil di belakangnya nanti tidak berani dekat-dekat. Bentuknya ini cocok sekali untuk pakai plat-plat dinas yang serem-serem. Gagah gitu belakangnya, enak banget ngelihatnya. Kuat perkasa gitu ya. Di bawah ada knalpot asli besar. Andai kanan kiri ya, padahal udah ada tempatnya sini. Nah saya nggak bisa pakai kaki gini ya, apa mungkin kurang dalam ya. Nggak bisa, tapi bisa kalau bisa kita tinggalin dan balik lagi akan buka sendiri. Bisa. Kalau ditinggal nutup sendiri nggak? Enggak. Buka bisa dipencet situ, dipencet tombol kuncinya juga bisa dari dalam. Anyway, kuncinya tuh seperti ini. Masih plastikin, masih baru. Yes. Yeah. Walaupun row ketiganya dibuka, tapi masih menyisakan ruangan yang sangat amat lega. Ini kayaknya 2 stick golf ditumpuk bisa. Di bawah sini ada tempat-tempat lagi. Ya, ini untuk naruh divider dan ada dongkrak dan lain-lain. Lega sekali di bawah sini. Nah, di ini ada 12 volt power outlet buat ngecharge mungkin handphone rahasia taruh belakang sini. Terus ini ada buletan, kayaknya untuk versi mahalnya lagi mungkin bisa ada subwoofer di sini. Ada hook buat ngikat-ngikat, mungkin mau bawa jaing, diikat di sini. Ya, nah, kalau ini masih kurang lega, kita masih bisa lipat lagi dengan cara ini, ambil, tarik. Yes, seperti itu. Ya, lega sekali. Di luar negeri sana ada versi yang tinggal pencet di sini nih, di bawah sini ada tempat tombol-tombol lagi. Secara elektrik dia akan ngelipat, atau secara penguncian aja dia akan ngelipat sendiri pair. Nah, kalau yang ini ada 2 tombol. 2 tombol ini untuk ngelepas pengikat sebenarnya, ngelepas pengikat untuk row kedua. Jadi bisa langsung dari sini dan rata lantai. Wow, yes, wow, luar biasa. Oh ya nih, ini ada 2 speed nih, speed fast sama normal. Nah, ini yang fast, jadi bisa diatur di depan. Terus di bawah sini ada ban serep. Ban serepnya ini space saver dikit. Interiornya, kami agak tidak percaya bahwa ini adalah seekor Hyundai. Kemewahannya itu luar biasa. Kabin diterangi oleh 2 moonroof dan yang depannya bisa jadi sunroof karena bisa dibuka tutup dan tilt. Konfigurasi joknya itu seperti di BMW X7 SUV dengan captain seat. Jok kulit berwarna merah, nggak apa-apa, yang penting kulit beneran, Nappa leather. Dan ini plafonnya juga terlihat sangat amat mewah, suatu suede.
Semua di sini mahal dan mewah. Oke, kita coba dulu. Row ketiga, tahta terendah dalam keluarga. Sebenarnya mereka juga sudah menyiapkan cara kalau mau lewat jok ini ya. Jadi tinggal pencet ini ngerilis lagi, dan pair yang bekerja untuk dia maju, single button. Hanya pencet tombol ini akan merilis. Itu kan kurang mundur. Mana cara mundurin ya? Tapi kalau ini Anda nggak nyampe, ya misalnya Anda kurang tinggi gitu, ini nggak nyampe pencetnya, bisa juga pencet di bawah sini. Entah kenapa ada 2 tombol gitu, heran. Kita coba. Ini posisi paling mundur ya, keduanya. Kita coba duduk di paling belakang. Sempit ya, kaki sedikit bisa masuk ya, dengkul sisa 1 jari kalau ini kondisi tegak seperti ini. Headroomnya masih lumayan oke. Duduknya tegak apa enggak, ketegakannya itu bisa kita atur. Nah tuh, bisa sampai tiduran seperti itu. Berhubung plastiknya nggak boleh dibuka, jadi nggak kami buka. Mungkin kalau buka membeli, makanya. Di belakang sini ada beberapa kemewahan. Tapi sebelum mencoba kemewahannya, ini kalau misalnya kita majuin sedikit, sebenarnya bisa. Oke. Nah, segini. Nah, ini lega nih. Depan juga masih ada sisa ruangan banyak. Ya. Tapi masih oke lah di belakang sini. Cuma pantatnya, apabila pantat Anda besar itu agak sulit memang. Kalau yang pantatnya kecil nggak masalah. Nah, di belakang sini banyak kemewahan-kemewahan seperti ada 2 tempat cup holder, terus ada colokan USB kanan kiri, jadi ada 2 di belakang sini. Ada lubang AC-nya. Kan asik kan? Coba nih plastik-plastik semua gini. Tapi itu untuk row ketiga, tahta terendah dalam keluarga. Kemudian row kedua, dan ini yang membuat kami sangat suka, yaitu Captain Seat. Nih kalau tadi posisi dimajuin, ini di belakang posisi nyetir kami. Masih enak sekali, masih lega sekali. Untuk biar ruangan di row ketiga enak. Nah, kalau nggak ada orang di row ketiga, kita bisa mundurkan habis. Dan bisa kita senderkan secara mekanikal ya, nggak ada elektrik di belakang sini. Bisa tidurkan sampai seperti itu. Wah. Ya. Di atas ada moonroofnya besar. Ya, bisa menerangi belakang sini, tidak ngerasa claustrophobic. Nah, sayang sekali, tapi untuk buka tutup blindnya itu hanya bisa dari depan, tidak bisa dari sini. Untuk privacy, apabila Anda mau aneh-aneh di belakang sini, bisa ditutup gini ya. Dan semua material pintu ini empuk-empuk enak. Namun jendelanya belum auto up, auto down. Ya. Ini ada kantong penyimpanan, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi nih, seperti buat nyelipin naruh handphone begitu, bagus. Kenapa? Karena di sini ada colokan USB lagi di jok belakang ini, jok depan. Nah, colok, selipin sini, pas. Ini, ya keras bagian sini. Nah, tapi ini adalah kemewahan. Kemewahan pertama itu adalah AC, bisa dikontrol dari sini. Dan ini zona tersendiri, jadi kalau depan maunya dingin, belakang maunya agak hangat, bisa dikontrol di sini. Ya, tuh. Terus yang paling hebat itu adalah ini, ada pendingin jok dan pemanas joknya. Pemanas sih nggak penting di negara kita, tapi ada pendingin untuk menghindari punggung bos-bos yang duduk di belakang sini yang lagi keringetan banyak. Biar hilang keringetnya setelah capek di luar, meeting selanjutnya masuk mobil, ini dinyalakan, bisa menghilangkan keringat. Ini lubang AC sebenarnya terdiri dari 2 lubang sekeliling sama lubang yang di tengah yang bisa diarah-arahkan. Nah, ini switch untuk memindahkan dari lubang yang tengah ke lubang yang di pinggir. Jadi bisa AC-nya menyebar begitu. Artinya tetap bisa mengeluarkan hawa dingin tanpa harus nyentor ke muka atau kepala. Nggak kepikiran bikin begitu ya. Mewah. Kurang beberapa hal di belakang sini, rear entertainment, terus mungkin ada leg rest gitu tambahan, terus ada
Udah sih cukup. Dengan pendingin ini di Jakarta sih udah lebih dari cukup, enak sekali. Bantal kepala headrestnya nih empuk, joknya enak. Ambil seat beltnya gampang nggak coba? Agak sedikit susah masukinnya. Kalau kausan bisa tinggal minum dengan 2 cup holder, satu gede satu kecil. Terus ada tempat botol lagi di pintunya. Lega loh ini, enak. Terus ada armrestnya. Dia nggak bisa diatur ketinggiannya mau seberapa, tapi segini juga udah pas lah. Bener nih, cocok ini untuk bos-bos beli. Sangat amat cocok. Tinggal tambahin TV kalau mau rear entertainment. Kalau kami sih tidak perlu kayaknya. Luar biasa. Kita ke depan. Nah, sekarang saatnya kokpit. Aduh, empuk, bagus. Nah, plastik dikit. Ini depan itu benar-benar sunroof yang bisa buka tutup, tilting maupun terbuka habis. Ya, tapi blindnya itu tutup pakai tangan, buka tutup pakai tangan. Kalau belakang cuma blindnya aja dan kontrol dari sini. Jadi orang belakang tidak punya kuasa. Yang kuasa itu drivernya di sini. Nah, ini ada spionnya auto dimming, auto day night ya. Terus di bawah sini ada layar. Nah, ini layar. Layar ini menampilkan bisa banyak settingan-settingan, dan yang paling sangat luar biasa itu adalah Apple CarPlay yang wireless. Jadi kalau dipencet sudah Apple CarPlay, wireless Apple CarPlay. Luar biasa. Kita setel lagu. Ini lagu Malik, nanti copyright. Lagu ini aja. Lagu nih. Dan suara audionya itu sesuai dengan harganya, nggak lebih nggak kurang, sesuai dengan harga mobil ini. Dan ini wireless. Aduh, hebat. Kita kembali ke menunya Hyundai. Nah, ini juga bisa bikin voice memo. Jadi kita bisa ngerekam kalau mengingat sesuatu, kita bisa rekam voice memo di sini. Halo, ini adalah mobil tes dan sudah pernah kami tes. Gitu. Jadi ini mobil tes ya, mungkin media yang setelah kami akan mendengarkan lagu suara ini. Halo, ini adalah mobil tes dan sudah pernah kami tes. Kesel nggak dia dengernya? Head unitnya ini layarnya tidak terlalu besar, tapi ini integrated dengan mobilnya. Interface-nya pun mirip dengan yang ditemukan di keluarga Korea lainnya, seperti di Grand Sedona kami. Begitu pula dengan MID-nya, mirip di Grand Sedona dengan gaya yang berbeda. Oh iya, ini head unitnya ada quiet mode yang akan menghilangkan audio di belakang. Jadi anak-anak Anda tidak terganggu kalau kita mendengarkan lagu yang eksplisit. Terus ini ada start stop engine button. Kemudian ini ada kontrol pilihan media ya, misalnya setup. Ini sebenarnya sama dengan tombol yang ada di sini. Ini next track, previous track, hazard, terus favorite. Kalau bintang itu favorite, kita mau pilih favorite itu apaan bisa. Terus media untuk memilih media apa yang berbunyi. Nah, ini radio. Tapi sayangnya radio deh jadinya. Tapi sayangnya ini mewah nih, dipencet pun enak, terasa mahal gitu. Tapi ini kontrasnya tuh agak kurang, sehingga kita itu kalau memencet itu kan pasti ngebaca dulu ini apa yang mau dipencet gitu. Ini agak susah ngelihatnya. Coba kamera bisa ngelihat nggak tuh? Agak susah melihatnya ini. Agak susah karena ada pantulan dari chrome matte-nya ini. Oke, ke bawah lagi ini ada AC. AC-nya luar biasa, dia dual zone plus satu zone lagi di belakang, jadi total ada 3 zone di mobil ini. Keren. Ya, puter-puterannya mahal juga rasanya. Tombolnya terasa mahal juga. Luar biasa. Terus kalau mau kontrol AC belakang, pencet rear, kontrolnya berada di layar. Oke, nah ke bawah lagi. Nah, biasanya ada putaran gede gini adalah seperti BMW iDrive gitu, Mercedes MBUX,
Tapi enggak, kalau ini mereka memilih untuk putaran ini untuk driving mode. Ada 3 driving mode di sini, Eco, Comfort, dan Sport. Nah, ada satu lagi itu Smart driving mode. Smart driving mode mereka akan memilihkan sebenarnya yang kita butuhkan tuh apa? Apakah di Eco, apakah di Comfort, apakah di Sport. Jadi mau-maunya dia, bukan mau-maunya kita. Oke. Nah, di sini ada parking sensor, nyalain matiin, terus ada untuk menyalakan kamera. Ya, selain dipencet reverse, gigi mundur, kita bisa nyalakan langsung lewat sini. Nyala dong, please lah. Nggak mau ya, kalau kita masukin mundur baru nyala kameranya. Nah, ini ada kamera mundur dan arahnya pun akan bergerak-gerak kalau kita putar-putar setir. Standar lah itu. Sayang sekali nggak ada kamera 360. Oke, nah kita beralih ke shifter. Shifternya bukan shifter konvensional seperti ini, tapi tombol ya, tombol P, R, N, D. Personally kami tidak terlalu suka dengan gaya seperti ini. Itu nggak kurang nyetir gitu loh. Tapi mereka membuat satu sentuhan yang cukup unik, yaitu ini iklan. Yaitu kalau misalnya ini dari P kita pindahin ke D, itu seperti dipindahin bener dari P, R, N, D. Tapi kami kemarin begitu ngambil unit test ini, kami nih auto hold-nya ada di sini. Rem tangannya mana? Ya kan? Mana gak ada rem tangannya? Bisa ditutup ya. Gak ada rem tangannya, dibuka sini. Gak ada, kosong. Gak ada apa-apa, gak ada rem tangan. Ternyata rem tangan itu ada di sini. Ya. Rem tangan jari. Tuh. Nah, ke bawah sini ada, wah ini tombol-tombol penting lagi seperti di belakang, ventilasi AC dan ventilasi jok dan pemanas jok. Di tengah ini kalau misalnya tombol ini terisi, itu adalah pemanas setir sebenarnya, sama sekali nggak perlu. Pemanas jok pun nggak perlu. Ya begitulah. Tapi ini kalau ngerasain tombol-tombol ini nih, kok rasanya suatu saat akan lengket ya? Mudah-mudahan enggak. Anyway, berlanjut ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada pengatur tinggi lampu, ada dimming, illumination tulisannya, terus ada blind spot monitoring, kita bisa matikan nyalakan, dan ada traction control, stability control. Terus di bawahnya ada buat buka bagasi dan rem tangan jari. Nah, bagian pintu kaca ini beneran nggak ada auto up auto down ya, kecuali driver side. Hanya di driver side yang ada. Heran, tanggung sedikit aja tuh tanggungnya. Buat ngelipat spion semua dari sini. Kita kalau kunci dari luar juga pun spion akan otomatis melipat. Beralih ke setir. Nah, setir ini rasanya megangnya mahal tuh. Mahal. Sebelah kanan untuk urusan cruise control, sayang sekali nggak ada adaptive cruise control, tapi cruise control biasa. Dan untuk urusan MID. Sebelah kiri untuk urusan audio. Ya, standar-standar aja. Terus ada apa namanya? Pedal shift. Ini ada pedal shift. Karena ini adalah 8 speed otomatiknya. Bisa pilihan tuh banyak kalau 8, enak. Klaksonnya bagus punya. Terus ke combination switch sebelah kanan. Ini untuk pengaturan lampu tentunya dan fog lamp. Terus sebelah kiri ada wiper depan dan belakang. Ini kayaknya nggak ada auto wipernya ini. Tidak ada auto wiper. Tapi lampu ada autonya. Instrumen cluster bedanya sama yang untuk yang versi Prime, MID-nya tidak sebesar ini, agak lebih kecil. Ya nggak tahu fungsinya apa aja, tapi ini yang signature. Kita nggak main yang versi di bawah gitu. Terus ada speedometer, RPM, standar lah. Informasi yang ada di MID itu ada banyak hal, termasuk setting-settingan yang bisa di set tuh banyak sekali. Tapi sayang tidak ada tire pressure monitoring. Jadi tekanan ban itu kita tidak tahu. Lagi kempes, lagi apa kita nggak tahu. Sayang sekali. Posisi duduk, ini setirnya bisa tilt dan bisa teleskopik. Nah, ini sangat amat bermanfaat sekali teleskopiknya, walaupun harus habis nyetelnya untuk posisi nyetir kami. Tapi enak pas, karena joknya ini pengaturan banyak sekali. Bukan hanya naik turunnya saja, tapi ada lumbar support yang bisa dimainin. Dan ada di depan ini ada nambah lagi, kalau paha Anda panjang itu bisa memanjang.
Tapi paha kami itu tidak panjang. Walaupun kami suka dengan yang paha panjang-panjang, tapi ini bisa untuk yang pahanya panjang. Memory seat, oh iya ada memory seatnya. Nah ini sebenarnya bukan hanya memory seat saja. Ini misalnya kami ubah spion, kita kembalikan ke memory seat 1, dia akan kembalikan spionnya juga. Jadi yang di memori bukan hanya posisi duduk yang rumit banyak sekali pengaturannya, tapi juga spion. Bisa sesuai apa yang kita save. Luar biasa. Oke, sekarang kepraktisan. Mobil ini praktisnya luar biasa. Walaupun kantong pintunya ini kecil, ini kantong pintunya termasuk kecil nih. Paling bisa buat naruh 1 botol dan teman-teman lainnya, tapi ada. Di sini buat nutup pintu pun ada tempat penyimpanan lagi, bisa buat naruh handphone. Kalau misalnya takut ketahuan istri handphonenya notifikasinya apa, bisa taruh di sini. Ya. Terus sebelah sini nggak ada tempat naruh apa-apa, tapi di tengah sini ini konsol sangat berguna sekali. Ini isinya adalah, besar sekali kan? Besar sekali. Oh, tapi cup holdernya mana? Oh, tinggal pencet ini. Dia akan berubah menjadi cup holder. Terus ada colokan USB. Cuma kalau nggak bawa kabel gimana? Nggak ada masalah, nggak bawa kabel. Tinggal ditaruh di sini handphonenya. Dia akan nge-charge karena ini adalah wireless charging. Nah, colokan USB ini memang cuma 1, tapi tenang aja. Selain tempat penyimpanan besar ini, ada lagi tempat penyimpanan lagi di sini yang besar sekali juga. Ini bisa diangkat dan isinya ada colokan USB lagi 1 lagi dan 12 volt power outlet. Luar biasa. Ini materialnya kami nggak ngerti apa ya. Ini kayak seperti fiber tapi masih mentah gitu. Tapi ya ini mungkin termasuk bisa dibilang seni juga kali ya. Kalau kami tidak terlalu cocok dengan seni yang ini. Nah, kalau colokan listrik itu masih kurang dan penyimpanan ini segini enak, besar, bagus ini masih kurang, masih ada lagi di bawah sini. Hah? Di bawah sini masih ada tempat naruh-naruh lagi, lega sekali, dan ada 12 volt power outlet. Tambahan lagi. Kayaknya ada 2 di bawah. Nah, sebelah sini USB. Keren. Keren. Lengkap, lacinya juga besar. Nggak besar-besar amat, tapi ada, sudah ada aparnya. Sekarang saatnya kita nyetir dan maju menggunakan tombol. Saatnya kita nyetir. Mobil ini dimensinya sangat tidak kecil, tapi begitu jalan, perasaan kami mobil ini adalah kecil. Ya, kami tidak merasa ini adalah mobil besar, padahal di depan terlihat kap mesin macam meja pingpong yang besar. Asik. Itu kap mesin gede gitu. Rasa bawa mobil gedenya memang begitu disetir-setir rasanya tuh nggak biasa aja, pasti mobil kecil, tapi gitu ngeliat keluar, ini kap mesin semua, mobil gede banget. Begitu ngeliat spion kirinya jauh. Jadi nggak tahu itu positif atau negatif ya. Buat orang yang senang nyetir mobil gede biasanya nggak terlalu suka dengan, dia pengen ngerasa mobilnya tuh gede. Kayak Land Cruiser tuh rasa gedenya tuh luar biasa. Kalau ini nggak terlalu berasa gede, tapi kita bisa nyaman dengan itu sebenarnya. Oke, ini mobil besar tapi tidak terlalu intimidating intinya. Dan tidak terasa besar karena handlingnya pun tidak terasa seperti mobil besar. Walaupun sebenarnya pas parkir terasa mobil besar juga. Radius putarnya pun untuk ukuran mobil segini masih oke. Kekedapan mobil ini cukup bagus untuk mobil yang semahal ini. Lumayan sunyi loh. Suara dari luar tuh paling suara motor-motor berisik aja yang masuk, tapi sunyi. Tapi terdengar jelas suara mesin dieselnya sayangnya. Tanggung sedikit lagi. Padahal dieselnya halus, getarannya halus, cuma suaranya keras. Ya, tidak sekedap SUV besar merek premium, tapi ini kekedapannya sudah sangat lebih dari cukup untuk kami. Tapi apakah nyaman? Sebenarnya nyaman, ya, sebenarnya nyaman. Tapi ini karakter Korea, mobil-mobil Korea zaman sekarang. Jadi
kalau dia goncangannya halus gitu, maksudnya tidak terlalu parah ya, misalnya di jalan beton gitu ya, itu terasa geter-geter, itu seperti kena geret-geret, itu terasa geter-geternya. Tapi begitu goncangan yang agak hebat ya, misalnya sesuatu yang lebih besar, itu terasa nyamannya. Tapi overall nih nyaman, bukan berarti tidak nyaman, tapi nyaman. Goncangan-goncangan halusnya aja tidak teredam, terasa ke dalam tuh. Tapi apakah stabil? Ini adalah mobil tinggi dan besar. Kestabilan pasti bukan pada menunya. Yang pasti ini pada kecepatan tinggi lebih enak daripada Land Cruiser. Tapi memang untuk ukuran mobil segini besar lumayan stabil. Kemudian tenaganya. Wah, nggak spektakuler tapi sangat cukup ya. Klaimnya mereka 0 ke 100 km per jam itu 10,2 detik. Kami tidak tes karena tempatnya nggak ada. Alatnya ada, orangnya ada, tempatnya nggak ada. Tapi itu cukup, sangat cukup sekali tenaganya. 440 Nm. Kencang. Ya. Kami suka turbo diesel. Tapi nyetir mobil ini memang terasa nyetir mobil premium. Rasa setirnya pun sudah lumayan enak. Tidak seperti mobil-mobil Korea sebelumnya yang agak terlalu kaya dengan feedback yang tidak berguna. Nyetir mobil ini benar-benar serasa memang sudah nyetir mobil premium. Ya, setirnya ini udah enak, selain dipegangnya enak, tapi ngarah-ngarahinnya pun enak. Berat-beratnya sudah tidak seperti mobil Korea yang sebelum-sebelumnya, dan feedback dari jalanan pun sudah tidak seperti, walaupun belum sempurna, tidak seperti Korea sebelum zamannya ini. Kemudian begitu kita ngerem, remnya tuh halus-halusnya, gigit-gigitnya itu premium. Bagaimana dengan safety-nya? Ini dapat bintang 5 di NHTSA. Ini kepanjangannya. Palisade dilengkapi dengan 6 airbag, ABS EBD, dan stability control. Ya, itu semua standar. Tapi ada beberapa yang extraordinary. Ada yang namanya Safe Exit Assist. Apabila mobil ini berhenti dan melihat di blind spot monitoring menyala karena ada kendaraan mendekat, maka pintu belakang itu tidak bisa dibuka. Menghindari kecelakaan karena orang belakang yang buka pintu sembarangan tanpa lihat-lihat. Kemudian ada Rear Cross Traffic Safety. Jadi ada Rear Cross Traffic Alert, tapi juga direm sama mobilnya apabila kita keluar parkir mundur, tapi ada kendaraan lewat, menghindari tabrakan. Ngerem sendiri itu cukup ngagetin, seperti di Mercedes-Benz. Untuk tipe Signature 4x2, ini harganya 888 juta. Kalau tidak mampu itu, ada tipe di bawahnya, yaitu Prime, harganya 777 juta. Hampir sama tapi mendapatkan velg 18 inch saja, grill yang agak beda, sunroof, fog lamp belakang, memory seat hilang. AC 3 zone itu tidak ada, zonanya mendikit, dan pendingin kursi belakang juga tidak ada. Kalau kami lebih baik beli yang 888 juta ini, karena ada sunroofnya, itu penting buat kami. Tapi tetap saja, kalau belum 4x4 atau 4-wheel drive, belum SUV amat walaupun bentuknya maco. Untuk yang 4-wheel drive ada juga, hanya tersedia yang Signature. Bedanya itu ada di driving mode, ada beberapa mode untuk off-road untuk yang 4x4. Kemudian ada 3 macam trim interior, jok hitam, jok merah seperti ini, dan krem. Masing-masing dengan warna panel yang senada juga. Kemudian warna eksterior hanya ada 4 pilihan warna yang netral. Di luar negeri sana ada opsional-opsional yang menarik yang tidak masuk Indonesia, seperti instrumen cluster yang full LCD, dan kalau desain itu timbul kamera, jadi semacam tambahan gambar selain spion. Layar tengah yang lebih lebar, kamera 360, dan ini menarik, ada mikrofon yang terhubung ke speaker paling belakang, jadi bisa membuat announcement tanpa harus teriak-teriak. Ada juga optional melipat jok row ketiga hanya dengan tombol macam di SUV mahal. Adaptive Cruise Control juga sebenarnya ada, dan ada juga head-up display-nya, walaupun tidak terlalu penting. Overall, mengenai Hyundai Palisade, ini luar biasa.
Harganya itu seharga SUV premium yang kecil, tapi yang didapatkan semacam SUV premium yang mid-size yang harganya sebenarnya 2 kali lipat Palisade. Apakah worth it? Yes, menurut kami sangat amat worth it. Ingat, tapi ini bukan SUV untuk off-road. Ini adalah SUV perkotaan. Cocok sekali untuk Anda, bos-bos yang sering pakai supir, karena duduk belakangnya enak dan lega. Dan cocok sekali apabila Anda justru supirnya bos-bos itu, untuk merekomendasikan karena nyetirnya pun lumayan enak dan bos Anda sudah tidak mampu yang miliaran. Nah, ini sebenarnya keluarga Hyundai itu punya saudara, yaitu Kia. Sering sharing-sharing platform. Versi Kia-nya mobil ini adalah Kia Telluride. Telluride. Nama kok susah sekali. Semuanya susah namanya. Ya, menurut Anda keren mana antara Hyundai Palisade atau Kia Telluride? Apakah Kia Telluride ini akan masuk Indonesia? Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Gendut tuh kalau jalan tuh lihat. 1 km per jam. Buka itu. Tuh. 1 km per jam nggak nyampe. Mau melakukan sesuatu gitu bukan kayak gitu. Dia kayak gini nih. Jalan tuh begini gitu loh. Merah lama. Lama, merah lama ya Allah, lama. Mobil gede tapi Picasso no motor. Iya loh.